Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha bersama Bruno. Ini boneka lucu saya. Kita berdua akan menjelajah perkampungan muslim yang ada di kota Maumere. Wah, perkampungan apakah itu? Perkampungan Beru. Wah, bagaimanakah kondisi perkampungan muslim di Maumere, Flores, NTT? Ini dia. Oke deh guys, perjalanan kita mulai dari Jakarta, Indonesia. Tapi aku berangkat dari Lampung. Nah, ini aku lagi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten di Jakarta. Ini kita mau naik ke tangga dulu dan kita akan bersiap-siap untuk naik ke pesawat. Jreng-jreng, ini dia bandaranya. Ini kayaknya aku lupa-lupa ingat. Ini kayaknya di Maumere deh. Ini kayaknya kita pas baru mau berangkat ya. Ini kita mau berangkat dan selama di pesawat aku nggak bikin video. Tiba-tiba pagi-paginya kita sudah sampai di Maumere. Ini ada di Masjid Beru ya, Beru atau Beru yang ada di kota Maumere. Ini Kampung Beru. Jadi ini adalah salah satu kawasan pemukiman muslim yang ada di Maumere. Selain di Nangahure, selain di Wuring, ini juga adalah salah satu perkampungan muslim. Makanya di sini makanan halal bisa kalian dapatkan dengan mudah. Terus masjid-masjid juga banyak di sini. Tapi yang tinggal di sini itu nggak hanya yang muslim, tapi ada juga yang non muslim juga gitu. Halo Eja Weta. Masih ingat jalan ini kah? Tidak. Maumere bos. Rindu dengan tanah air, tanah Maumere ya kan. Siapa tahu ini jadi sebagai obat untuk kalian semuanya ya. Video kali ini walaupun cuman secuplik, tapi ini video terbaru, grace banget di bulan Januari ini tahun 2025. Pas qadarullohnya aku berkunjung kembali ke tanah Flores, ke Pulau Flores, ke Maumere. Aku nggak sempat ke Ende, jadi makanya aku banyak-banyakin video ke Maumere. Jawa ga Fonga Mbana Maumere. Mbana Pelabuhan Elsai. Nih, yang buat kangen Maumere dari kampung, bukan kampung, kota. Dari kota Maumere maksudnya. Kampung halaman dari Maumere ini sudah. Oke deh guys, kita sedang berada di pelabuhan ataupun tempat pelelangan ikan ya. Ini nggak jauh dari perkampungan muslim Beru ya, Beru nggak jauh dari Masjid Beru. Jadi bisa jalan kaki ke sini ya. Jadi ini kayaknya kalau menurutku masih satu komplek lah dengan kampung Islam Beru ya. Sebenarnya bukan kampung Islam sih karena aku karena di situ banyak orang Islamnya jadi lebih gampangnya gitu kan ya menyebutnya sebagai kampung Islam gitu di kota Maumere. Jadi di sini nih toleransinya tinggi banget gitu kan ya. Kita bisa lihat di sini ya ada nelayan dan juga ada papa lele. Pemandangan pagi hari di Maumere begitu indah. Aku seneng banget datang ke Maumere. Kenapa? Karena pagi-pagi kalian bisa lihat di sini sambil makan makanan ringan, seruput kopi, duduk di pinggir pantai, dan kalian akan mendapatkan pemandangan indah ini. Mana lagi kalau bukan di Maumere. Beberapa tempat yang pernah aku tinggalin kayak misalkan di Ende gitu ya. Di Ende ada tempat orang jual beli ikan, tapi nggak seramai kayak di Maumere modelnya kayak gini gitu. Terus kalau di Larantuka, pelabuhannya itu ada kali ya, tapi waktu aku ke pelabuhan Larantuka itu hanya kapal-kapal yang mau nyebrang ke Solor sama ke Adonara. Mungkin di part lain itu ada tempat untuk yang kayak gini di Maumere. Tapi ini udah yang menurutku best banget karena ikan-ikan di sini seger-seger, murah-murah banget. Tuh lihat guys, ikan sebanyak itu satu kresek itu cuma 100.000 itu kok pas lagi murah ya. Ada yang 100.000, 120, 150 tergantung jenis ikannya, tergantung banyaknya kurang lebih satu kresek biru inilah gitu ya. Tuh lihat tuh banyak banget. Ini kalau aku udah di Lampung kali ya, ini aku bakal beli ini ikan-ikannya. Karena ikannya murah-murah banget di sana ya. Nih aku tunjukin ke kalian betapa ramenya orang-orang ya yang mau bertransaksi ya, baik yang mau beli untuk dikonsumsi sendiri atau mau dijual lagi. Tuh lihat, ya Allah, ya Karim.
lihat kayak ini surga banget gitu. Aku terus kayak ngebayangin betapa kayanya Indonesia gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Sika, itu kayak ada punya ikatan batin tersendiri aku sama Sika. Kenapa? Karena waktu aku SD kelas 5, aku inget betul, aku tuh rajin banget datang ke perpustakaan. Jadi, aku tuh datang ke sekolah lebih awal supaya aku bisa masuk kantor. Di kantor itu ada buku-buku yang berjejeran dan biasanya kan guru-guru belum pada datang. Aku udah pagi-pagi udah datang sebelum guru-guru itu datang, teman-temanku belum datang. Aku udah masuk ke kantor, aku baca-baca. Nah, yang paling aku suka baca itu adalah tentang atlas. Nah, waktu itu aku pernah ngeliat kayak ini dari Maumere, ya. Itu ternyata ini yang sama persis dengan model kainnya ya. Dia pakai tenggo, terus pakai sarung, terus model sanggul yang di lewat samping itu ya, dikesampingkan. Nah, itu keinget banget. Oh my God, ya Allah. Nah, aku akan ngajak kalian semuanya menyusuri mengenang kembali terjadinya dulu ada gempa dan juga tsunami yang sempat melanda kota Maumere. Nah, ini karena hari Ahad, hari mungkin banyak yang pergi ibadah ya, jadi jalanannya itu sepi. Kalian bisa lihat di sepanjang jalan sini, itu semuanya benar-benar sepi. Nggak ada aktivitas kayak toko-toko itu, nggak ada yang buka semuanya gitu. Tapi kalau di beberapa titik itu ada, kayak misalkan aku kasih tahu ke semuanya, ke arah sebelah sana ke Pelabuhan Elsai. Mungkin yang sudah lama beberapa perantauan kalau arah sebelah sana itu yang ke arah ke Elsai. Kalau ke sana aku balik lagi ke arah kotanya, tapi aku belum sempat ke sana lagi. Tapi nanti mungkin ada sekitar 5 menit, nggak nyampe 5 menit itu aku udah sampai di deket Tugu Pusat Kota. Nanti aku bakal samperin kalian, tapi kali ini aku mau ngajak kalian semuanya ke Museum Tsunami dulu ya. Kita akan melihat yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mungkin buat kalian semuanya yang udah lama banget nggak balik lagi ke sini. Ini ada monumen tsunami ya yang ada di sekitaran kota Maumere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh guys, kembali lagi di channel Jaro Songha. Buat kalian semuanya yang mungkin dulu kalau nonton video aku pakai jaket merah ya. Kali ini aku mau pakai jaket merah ya. Aku sekarang lagi di Flores, tepatnya di salah satu museum ya mengenang tsunami. Kalau di Indonesia yang paling terkenal kan museum tsunami di Banda Aceh. Nah, tapi ternyata di Maumere itu pernah juga terjadi tsunami. Kapan tanggalnya? Yuk kita akan korek bersama. Oke deh guys, jadi monumen ini didirikan untuk memperingati terjadinya gempa bumi dan juga tsunami yang pernah melanda Pulau Flores, khususnya di Maumere, yang terjadi pada tanggal 12 Desember tahun 1992, itu di hari Sabtu. Nah, saking dahsyatnya nih, ternyata dampaknya itu tidak hanya di Kabupaten Sika saja, tapi juga berdampak juga di kabupaten tetangga seperti di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, dan juga Kabupaten Ngada. Nah, jumlah warga yang meninggal itu mencapai 2.500-an. Itu seluruh Pulau Flores ya. Kalau di Maumere sendiri itu sekitar 1.490 orang ya. Kemudian di Pulau Babi yang masih masuk Kabupaten Sika itu sekitar 700 orang. Dan bangunan-bangunan di kota Maumere itu yang paling parah banget terkena dampaknya. Oleh karena itu museum itu atau monumen ini maksudnya didirikan di kota Maumere. Karena pada saat itu hampir 90% bangunan yang ada di kota Maumere itu hancur. Ya, termasuk di situ ada sekitar 90 tempat ibadah, 113-an sekolah gitu ya. Terus habis itu 18.000 lebih itu bangunan rumah dan lain sebagainya itu hancur luluh lantak ya. Dan banyak juga orang-orang yang terluka akibat gempa dan juga tsunami ini. Jadi memang itu dahsyat banget ya gempa ini gitu ya. Karena gempanya itu aja sampai 7,8 skala Richter. Jadi memang dahsyat banget. Oleh karena itu Maumere itu berusaha untuk bangkit. Makanya setiap tanggal 12 Desember setiap tahunnya itu biasanya diperingati gitu. Nah, inilah sekilas ya mengenai dulu pernah terjadi
bencana besar ya. Mungkin anak-anak yang sekarang di Maumere sendiri pun banyak yang nggak tahu mungkin ya gitu ya. Maksudnya tentang sejarahnya, tahu monumennya tapi nggak tahu seberapa besar dan kapan terjadinya. Ya udahlah segitu dulu ya untuk informasinya. Semoga bermanfaat. Nanti lebih banyak boleh dikulik lagi di internet ya. Gitu ya. Oke, kita akan lihat ini ada apa ya di sini ya. Mungkin di situ ada beberapa catatan-catatan sejarah yang bisa kita kulik kapan terjadinya tsunami. Karena jujur waktu terjadinya tsunami di Maumere itu aku sempat baca karena waktu itu aku masih SD kan. Terus teksnya itu aku sempat baca gitu tentang kejadian gempa bumi. Tapi mungkin kalau sekarang nggak relate, maksudnya kurang relate ya karena materinya udah beda gitu. Kayaknya ada informasi yang bisa kita kulik di sini ya. Coba apakah ada? Oke, oh ternyata nggak ada guys. Ini di sini hanya ada bangunan-bangunan ini sama ada kolam. Tapi kolamnya nggak ada ikannya kayaknya ya. Kayaknya kayak replika waktu terjadinya tsunami ya. Nih, kita bisa lihat gelombangnya gitu kan. Nah ini bagian belakangnya seperti ini. Tapi aku masih bingung ini apa ya, apakah rumah adatnya atau apa gitu. Aku masih bingung. Ini bagian belakangnya kayak gini ya, mengenang mengenang tsunami yang ada di kota Maumere. Oke, selama ini mungkin kalian hanya melihat ataupun mendengar kata Maumere dari lagu-lagu. Kali ini saya bawakan videonya langsung untuk kalian semuanya. Tuh di sini kita bisa lihat banyak sekali. Oke, tuh. Oke deh guys, saya coba mau mengulik sisi lain yang ada di seputaran sini.